Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus cukup keras menegur kepada orang yang hanya bisanya berteriak minta-minta tolong kepada Tuhan, tanpa melakukan firman Tuhan. Saudara, saya tidak tahu ketika terjadi pandemi pada tahun ini, saudara, dan kita tidak tahu kapan sampai berakhirnya dan akan mulai dalam keadaan normal. Mungkin setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, yaitu misalnya memulihkan ekonomi kita, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita everyday berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tetapi sebenarnya yang kita lakukan setiap hari itu doanya hanya sekedar basa-basi, saudara. Yaitu memang kita dalam keadaan kepepet lalu kita berdoa meminta kepada Tuhan. Tetapi kalau kita cek dalam kehidupan kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita lebih senang berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tetapi kalau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, nanti dulu gitu ya. Kalau untuk setia kepada Tuhan, nanti dulu. Kita inginnya didoakan untuk mendapatkan berkat. Kita inginnya mendapatkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita inginnya supaya kita selalu dihibur, dikunjungi gitu ya guys, saudara. Ataupun kita selalu ingin diperhatikan. Tetapi kalau untuk melakukan firman Tuhan, enggak dulu. Nanti dulu, saudara. Saudara, mungkin banyak di antara kita yang meminta, teriak, minta tolong. Tuhan tolong saya dalam keadaan ekonomi sulit ini. Lalu Tuhan memberikan pertolongan. Tetapi giliran ibadah, giliran baca firman Tuhan, giliran untuk melakukan firman Tuhan saja, nanti dulu dan nanti dulu. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan ini yang bahaya. Orang yang demikian itu disamakan atau diumpamakan, atau memang betul disamakan, saudara, seperti orang yang sedang membangun rumah, tetapi tidak membangun pondasinya. Hanya sibuk membangun bangunan atasnya, supaya megah, supaya kelihatan. Tetapi ketika badai kehidupan ini datang, hancurlah rumah itu. Saudara, ada orang yang sudah usia pernikahannya sekian tahun, saudara. Tetapi ketika badai datang dalam rumah tangganya, hancur seketika. Banyak yang demikian, saudara. Karena ketika membangun rumah tangganya, itu tidak berdasarkan firman Tuhan. Banyak rumah tangga yang dibangun hanya berdasarkan uang, saudara. Uang dan uang dan uang. Seolah-olah kalau sudah ada uang di dalam rumah tangga itu, maka everything is okay. Saudara, ini yang paling salah dalam kehidupan berumah tangga. Seharusnya ada firman Tuhan dulu di dalam rumah tangga itu. Yang setiap hari didengungkan, yang setiap hari dibaca, yang setiap hari direnungkan dan dilakukan, maka dijamin rumah tangga itu pun kokoh. Demikian juga kita, saudara, yang masih single misalnya begitu. Kita harus membangun kehidupan kita ini berdasarkan firman Tuhan. Sehingga prinsip-prinsip kehidupan kita ini, itu berdasarkan firman Tuhan. Banyak anak muda yang alay. Artinya alay, goyang ke sana ke sini. Plimplan ke sana ke sini, gampang digoyang oleh dunia ini. Tidak memiliki prinsip kehidupan berdasarkan firman Tuhan. Maka ia seperti orang yang sedang membangun rumah tanpa pondasi. Saudara bisa kebayang, saudara, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, tetapi, artinya di balik itu semua, ini yang paling benar, adalah orang yang membangun, mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, itu adalah pondasi rumah yang sangat kokoh. Sehingga badai kehidupan ini datang, rumah itu tetap berdiri.
kita ini tetap berdiri dengan tegar dan teguh. Dan tetap bisa tersenyum, saudara. Dan tetap bisa bersuka cita dalam kehidupan kita. Saudara, ini yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Yaitu membangun kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan dan melakukannya. Perhatikan baik-baik, saudara. Kita jangan hanya sekedar tahu firman Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan. Kita mungkin, saudara, ikut seminar sana-sini, mendalami firman Tuhan sangat baik. Itu sangat baik, saudara. Itu juga harus kita alami dan kita juga lakukan. Tetapi lebih dalam lagi Tuhan Yesus menuntut, yaitu engkau melakukan firman Tuhan. Saudara, sangat simpel dalam merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita renungkan apa yang saudara ingin lakukan, apa yang kita ingin lakukan firman Tuhan. Satu saja pada hari ini. Besoknya satu. Dan kita tidak terasa kita sudah menjadi pelaku firman. Mari saudara, kita listing apa yang mau kita lakukan hari ini berdasarkan firman Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.